kami akan menyampaikan materi mengenai SPM atau Sekolah Pasar Modal. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Historia, kemudian bersama rekan saya ada Sastiuni Barokah, kemudian Najwa Ijaturaida dan juga Samuel Zaki gitu ya. Untuk video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khuluki SEMAK. Kemudian video ini juga kami buat berdasarkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mia Lastriana dari Trainer IDX Banten dan juga Bapak Krisna Dewi Setiawan dari perwakilan PT Lotus Andalan Sekuritas. Kemudian untuk materi ini juga yang disampaikan oleh dua pemateri itu diselenggarakan oleh Galeri Investasi Pamulang. Selanjutnya kita masuk ke video berikutnya. Selamat menyaksikan. Oke, baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai literasi pasar modal, mulai dari pengertian investasinya, kemudian alasan mengapa kita perlu berinvestasi, jenis-jenis instrumen pasar modalnya, hingga tips berinvestasi saham bagi pemula, seperti itu ya. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan mengenai pasar modal, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu investasi ya. Investasi adalah kegiatan mengelola aset atau harta yang dimiliki saat ini ya, dapat memberikan manfaat ataupun hasil di masa depan, seperti itu ya. Jadi investasi bukan hanya sekedar menyimpan uang, tetapi juga bagaimana uang tersebut dapat berkembang gitu. Jadi dapat digunakan kalau kita berinvestasi, seperti itu. Selanjutnya, menabung memang penting ya, karena tabungan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau dana darurat, seperti itu. Namun jika kita ingin mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah, kemudian pendidikan, dana pensiun, dan juga kebebasan finansial, maka investasi dapat menjadi pilihan yang lebih tepat. Nah, salah satu alasan penting investasi adalah karena adanya inflasi gitu ya. Inflasi membuat nilai uang menjadi menurun ya, dari waktu ke waktu, seperti itu. Barang yang dulu harganya murah dalam beberapa tahun bisa menjadi jauh lebih mahal. Karena itu, jika uang hanya disimpan tanpa dikembangkan, nilainya bisa berkurang gitu ya. Melalui investasi, kita memiliki kesempatan untuk melawan inflasi dan membangun masa depan keuangan yang lebih baik ya. Namun yang perlu diingat, investasi juga memiliki risiko ya. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi kita harus memahami ya investasi yang dipilih itu apa, kemudian risikonya bagaimana, dan tujuan keuangan kita. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan, pemerintah dengan pihak yang memiliki dana, yaitu investor. Dalam pasar modal terdapat berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, suku, reksa, dan ETF, waran, dan rate. Oke, selanjutnya pasar modal ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Pasar modal dapat membuka lapangan pekerjaan dan profesi baru. Bagi investor, pasar modal menjadi sarana untuk berinvestasi. Selanjutnya, bagi perusahaan atau emiten, pasar modal menjadi sumber pendanaan, sedangkan bagi negara, pasar modal membantu menciptakan keterbukaan, profesionalisme, dan iklim usaha yang sehat. Oke, selanjutnya ada beberapa instrumen utama dari pasar modal. Pertama adalah saham. Apa sih itu saham? Saham itu merupakan bukti kepemilikan atas suku perusahaan. Jika kita membeli saham suatu perusahaan, maka kita menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Kedua adalah obligasi. Nah, obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang. Dalam obligasi, investor meminjamkan dana kepada pihak penerbit obligasi, lalu akan menerima imbalan berupa kupon atau bunga dalam periode tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah suku. Suku itu mirip dengan obligasi,
tetapi menggunakan prinsip syariah. Dana yang digunakan dalam suku harus sesuai dengan prinsip syariah dan imbal yang dihasilkan dapat berupa bagi hasil, ujrah atau margin. Oke, selanjutnya yang keempat ada reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian dana tersebut dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Reksadana ini cocok untuk pemula karena dikelola oleh pihak profesionalisme dan dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil. Selanjutnya itu selain itu ada juga ETF, Warren dan Wright, yaitu namun bagi pemula instrumen yang paling umum dipelajari terlebih dahulu adalah saham, obligasi, suku, dan reksadana. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan lebih lanjut dengan mengenai saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Misalnya ada seseorang yang ingin membuka usaha, tapi modalnya belum cukup. Kemudian ia mengajak beberapa orang lain untuk ikut menanamkan modal. Setiap orang yang ikut menyetorkan modal memiliki bagian kepemilikan dalam usaha tersebut. Konsep inilah yang menjadi dasar dari saham. Dalam pasar modal, ketika kita membeli saham perusahaan terbuka, maka kita akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Walaupun kepemilikan kita kecil, kita tetap memiliki hak sebagai pemegang saham. Investasi saham memiliki beberapa keuntungan. Pertama, adanya potensi capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh ketika harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli. Contohnya, jika kita membeli saham di harga tertentu, lalu menjualnya ketika harganya naik, maka selisih harga tersebut menjadi keuntungan. Yang kedua, investor saham bisa mendapatkan dividen. Nah, dividen itu apa sih? Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham, namun tidak semua perusahaan selalu membagi dividen. Karena hal ini tergantung pada keputusan perusahaan dan hasil rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, ada saham dapat memberikan pertumbuhan nilai dalam jangka panjang. Berdasarkan materi, saham memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibanding instrumen lain, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Karena itu, saham lebih cocok untuk investor yang memahami risiko dan memiliki tujuan jangka panjang. Nah, yang terakhir nih, saham bersifat fleksibel dan liquid. Karena dapat diperjualbelikan melalui pasar modal, investor juga dapat memulai investasi dalam saham dengan modal yang relatif terjangkau. Namun dalam berinvestasi saham, kita tidak boleh hanya ikut-ikutan nih. Investor harus memahami perusahaan yang dibeli, melihat kinerja perusahaan, sektor perusahaannya, dan sektor usahanya, serta prospek jangka panjangnya. Prinsip pentingnya adalah membeli saham perusahaan yang legal, jelas diawasi OJK, dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keamanan investasi dan tips bagi investor pemula. Investasi di pasar modal Indonesia memiliki sistem pengawasan dan perlindungan. Beberapa lembaga penting dalam pasar modal antara lain OJK, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, dan terakhir Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPI. OJK berperan dalam industri jasa keuangan agar berjalan secara aman dan tertib. BEI menyediakan sistem perdagangan efek. KSI menyimpan data kepemilikan efek investor secara elektronik. Sedangkan KPI berperan dalam proses clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi. Dengan adanya lembaga tersebut, investasi saham menjadi lebih aman karena saham yang kita beli tercatat secara resmi. Dana investor juga disimpan dalam rekening dana nasabah atau RDN atas nama investor sendiri, bukan atas nama orang lain. Namun meskipun pasar modal legal dan diawasi, investor tetap harus berhati-hati terhadap investasi bodong. Ciri-ciri investasi bodong antara lain menjanjikan keuntungan pasti dalam waktu singkat, tidak memiliki izin resmi, sistemnya tidak jelas,
dan meminta dana dikunci tanpa alasan yang masuk akal. Bagi pemula, strategi yang disarankan adalah beli rutin secara periodik. Artinya investor membeli saham secara berkala dengan jumlah tertentu, misalnya setiap bulan. Strategi ini membantu investor lebih disiplin, tidak terlalu terpengaruh naik turunnya harga harian, dan cocok untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Investor pemula juga disarankan untuk memilih saham dari perusahaan yang stabil, memiliki bisnis yang jelas, serta memiliki prospek jangka panjang yang baik. Hindari juga membeli saham hanya karena ikut tren atau rekomendasi dari orang lain. Kesimpulannya, investasi merupakan langkah penting untuk mempersiapkan masa depan keuangan. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi. Salah satunya saham. Saham memiliki potensi keuntungan yang menarik, tetapi juga memiliki resiko yang tinggi. Oleh karena itu, kita harus belajar memahami produk investasi, memilih instrumen yang tepat, dan berinvestasi secara legal dan melalui lembaga yang diawasi oleh OJK. Jadi menurut saya investasi bukan cuma soal cari untung ya. Tapi bagaimana kita sadar ya bahwa uang tersebut bisa berubah seperti itu. Kalau kita hanya menyimpan uang untuk strategi saja, lama-lama nilai bisa tergerus inflasi ya. Maka dari itu investasi penting dipahami sejak muda, bukan nanti saat kita punya banyak uang. Oke, dari materi ini saya melihat pasar modal sebenarnya bukan sesuatu yang jauh atau hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi pasar modal itu bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi pilihan untuk mengelola keuangan. Tapi tetap ya, kita harus tahu dulu instrumennya sebelum ikut masuk ke dalamnya. Menurut saya, saham itu menarik karena kita bisa ikut memiliki bagian kecil dari sebuah perusahaan. Tapi yang perlu digarisbawahi, saham bukan tempat untuk ikut-ikutan atau mencari keuntungan semata. Kita harus paham perusahaan yang kita pilih, karena dibalik potensi keuntungan tetap ada risiko yang harus siap kita hadapi. Kesimpulannya, investasi yang aman itu bukan investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu singkat, tapi yang legal, jelas, dan diawasi oleh lembaga resmi. Sebagai mahasiswa, kita harus lebih kritis terhadap sebelum kita menaruh uang kita dimanapun. Mulai dari kecil tak apa, asal kita paham dan konsisten, dan tidak mudah tergoda oleh investasi bodong.